Musik metal itu adalah salah satu dari aliran musik rock yang dicirikan oleh nada suaranya yang hingar-bingar serta iramanya yang tidak beraturan atau bebas. Musik tersebut banyak disukai oleh generasi muda karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh generasi muda, yaitu mereka masih sangat menginginkan kebebasan dalam rangka mencari jati dirinya. Terima kasih. Oke, shalom, gue Billy Purnama. Dalam hal ini menurut gue dalam menyikapi musik metal dan kerohanian adalah gimana cara kita untuk bisa menyaring konten-konten tersebut. Meskipun memang banyak gitu, hampir rata-rata yang dibahas itu ya tentang hal-hal yang seperti itulah kita tahu dan bertentangan dengan kerohanian. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, dan kalau perlu kita buat itu untuk memuji Tuhan gitu. Contoh, Daud pun memuji Tuhan gitu, menari dan lain sebagainya gitu. Tuhan gak melarang dan itu gak masalah gitu. Mungkin musik kita keras tapi lirik kita menyampaikan kebenaran Tuhan, itu gak ada masalah gitu menurut gua ya pribadi. Maka dari itu ya pinter-pinter kita aja sih di era digital ini kan udah gampang gitu loh, cari liriknya gimana, bagus gak, kalau bagus ya kita dengerin, atau lu mau denger nggak masalah, jangan lu lakuin gitu, jangan jadikan musik itu interpretasi diri lu gitu loh. Jadi ya jadilah pendengar yang baik dan juga smart gitu aja sih ya. Thank you. Halo teman-teman Close Friend Bekasi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara virtual pada setiap bulannya selalu ada ya. Perkenalkan, nama saya Agniel Rigo dan kita akan menonton video klip dari band Pentagressive dan Jumperfly. Buat teman-teman juga yang ada yang punya band, entah band underground atau band lain sebagainya, bisa join ke kita dan kirim video klip kalian atau tag record kalian bisa. Dan buat kalian juga yang mau join ke Close Friend Bekasi, kita nggak pandang suku, agama dan budaya, silakan join kita juga ada renungan dari Bro Didi Priadi, dan tema Close Friend Bekasi pada bulan ini adalah sembuh. Silakan menyaksikan. Fails me, whatever that said would make or break me. I don't care if my boss might fire me, I can always find a better job, 'cause I'm just a simple man with simple mind, and I can always find a way. I feel alive now, in every single time it's getting clear now. Whatever lies ahead, I'm breaking through now. I don't want to stop, I'm getting closer, closer to the everlasting lover of my soul. Forever make me whole. I am alive, I am alive, I'm aware I don't have it all together, but I can't find a way, moving on to better ways. This life will always lead me on to. I'm just a simple man with simple mind. I can always find a way. I feel alive now, in every single time it's getting clear now. Whatever lies ahead, I'm breaking through now. I don't wanna stop, I'm getting closer, closer to the everlasting lover of my soul. Forever make me whole. I am alive, I am alive.
the time is getting clear now. Whatever lies ahead, I'm pressing through now. I don't want to stop, I'm getting closer, closer to the everlasting lover of my soul. Forever made me whole. I am alive. I am alive. I feel alive now. Every single time it's getting clear now. Whatever lies ahead, I'm pressing through now. I don't want to stop, I'm getting closer, closer to the everlasting lover of my soul. Forever made me whole. I am alive. I am once it formed, it just stuck. Maybe I'm just out of luck. Wishing you here with me. It's true, it's true. Now you see who's to blame. Can't escape this freaking flame. Feel the burn, lesson learned. It's you, it's you. Oh, it's you. Oh, look up everywhere. Been trying since forever. Grazia, you're always there. I'm found a million miles away. I keep thinking about you. Grazia, you're always there. I'm found. Funny how things are proud, knowing you after top, guarding you till the end. Such I will do. Whoa, will do. Look up everywhere. Been trying since forever. Grazia, you're always there. I found a million miles away. I keep thinking about you. Grazia, you're always there. I found. Grazia, you're there. I found. Grazia, you're there. I found.
Halo, apa kabar sahabat Crossline dimanapun kalian berada? Sungguh senang kita bisa hadir saat ini. Saya percaya di saat ini kita akan menerima banyak inspirasi dan kekuatan. Nama saya Didi Priadi, saya adalah seorang anggota dari komunitas orang percaya dengan nama The Collective di Jakarta. Peran saya adalah sebagai salah satu anggota staf pastoral dan juga sebagai salah satu pemimpin di pelayanan musik. Di samping itu saya juga adalah seorang rocker. Saya punya band namanya Pentagressive, alirannya adalah cyber rock. Jadi kalau mau kenal saya lebih jauh bisa kunjungi website sosial media dari The Collective atau Pentagressive supaya kita bisa kenalan. Sebuah kehormatan saya bisa ada di sini untuk membawakan sebuah pesan. Saya berdoa pesan ini bisa menginspirasi, memberi kekuatan dan menarik kita ke sebuah pengalaman yang nyata bersama Tuhan Yesus. Sebelumnya, izinkan saya untuk berdoa untuk membuka waktu kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau izinkan supaya Roh-Mu berbicara kepada setiap kami dengan pesan yang memberikan hidup, pesan yang memberikan pengharapan, pesan yang membangkitkan roh, jiwa, dan batin kami Tuhan. Supaya kami ditarik kepada sebuah pengalaman yang nyata, yang mendalam dengan Tuhan, yang membebaskan kami dan memberikan kami kehidupan yang berkualitas. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita semua ada di dalam sebuah masa di dalam kehidupan di seluruh dunia ini, bersama-sama dengan orang-orang di seluruh dunia ini. Kita sedang berada di sebuah pandemi global, di mana kita sedang berperang melawan sebuah virus yang terus bermutasi, virus corona. Banyak orang yang hidupnya sudah terpengaruh, terdampakkan oleh virus ini. Beberapa dari mereka hanya mengalami masalah-masalah stres, masalah ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Tetapi ada juga yang sudah menderita penyakit ini secara nyata. Ada beberapa juga yang sudah meninggal dunia karenanya. Ada beberapa juga yang survive dan selamat, tetapi mereka kehilangan saudara, orang tua, sahabat dekat, sanak famili, rekan, dan sebagainya. Hal ini sangat menyiksa kita. Tapi kita semua percaya bahwa seperti yang sudah dikatakan oleh para ahli di bidang ilmu pengetahuan dan juga kedokteran, di bidang sains dan medik, mereka berkata bahwa suatu saat kita bisa mengatasi pandemi ini ketika sudah ada vaksin, ketika sudah ada herd immunity, dan banyak hal lainnya. Dan sesungguhnya setiap orang di bidang medis dan juga ilmu pengetahuan sedang bekerja keras untuk menghadapi virus ini. Tapi teman-teman mungkin tahu bahwa sekitar 100 tahun lalu juga umat manusia mengalami pandemi yang dahsyat, yang juga mematikan pada saat itu. Banyak orang yang sudah meninggal dunia, nyawanya hilang karenanya. Apa itu? Pandemi influenza. Zaman sekarang, influenza itu adalah hal yang lumrah. Dan jarang rasanya kita mendengar ada orang yang meninggal gara-gara sakit flu. Jarang kita mendengar ada orang yang pilek. Jarang kita mendengar ada orang yang meninggal karena batuk. Saat ini, di zaman ini, influenza adalah sebuah penyakit yang sudah tidak ditakuti lagi. Tetapi zaman dulu itu adalah penyakit yang mematikan. Artinya apa? Ada pengharapan bahwa suatu saat nanti pandemi corona ini akan berlalu. Jadi dari zaman ke zaman umat manusia sudah mengalami banyak sekali pandemi dan sakit penyakit. Banyak. Tetapi berulang kali manusia berhasil mengalahkan sakit penyakit itu dengan karunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan di bidang medis kedokteran. Kita terus berkembang untuk menaklukkan berbagai macam tantangan dalam dunia kesehatan. Tetapi tahukah kita bahwa ada satu masalah penyakit yang tidak pernah hilang semasa manusia masih hidup di muka bumi itu? Ada yang tahu nggak? Apa? Dosa. Dosa adalah sebuah penyakit. Tahu dari mana? Mari kita buka di kitab Matius. Kalau ada Alkitab, bisa buka Alkitab kalian. Kalau misalnya ada app, boleh dilihat appnya. Tapi biarkan saya baca ya. Dikatakan begini. Ini terjadi waktu Yesus dikritik oleh sekelompok orang-orang religius, orang-orang yang merasa dirinya adalah ahli-ahli keagamaan. Mereka mengkritik Yesus karena Yesus terlalu banyak bergaul dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang tidak taat sama agama, orang-orang yang tidak menjadi pengikut agama Yahudi pada zaman itu. Yesus dikritik karena Yesus terlalu banyak dekat dengan orang-orang berdosa. Nah, ini adalah percakapan yang terjadi pada saat itu. Saya bacakan dari Matius pasal yang 9, mulai dari
Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, orang Farisi itu yang tadi saya bilang ya, jadi sebuah kelompok religius pada zaman itu di mana Yesus hidup. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Saya ulangi. Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Maksudnya apa? Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan ibadah. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan kebaktian. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan cuma pelayanan rohani atau kegiatan agamawi. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang dalam konteks ini orang-orang yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teman-teman sekalian, mungkin kita sudah punya banyak pemahaman yang salah tentang Yesus, karena banyak hal kita dengar ketika kita bertumbuh dewasa. Kita dengar pengajaran bahwa Yesus itu membenci dosa, atau Yesus itu terlalu suci dan dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang masih berdosa, yang masih perilakunya masih nggak karu-karuan. Tetapi kok kalau kita baca ayat ini malah dibilang bahwa Yesus itu bergaulnya lebih banyak sama orang berdosa ketimbang bergaul sama orang-orang yang religius. Bener nggak? Dan apa respon Yesus ketika dikritik seperti itu? Yesus bilang bahwa bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang berdosa. Aku datang bukan mencari orang yang merasa dirinya sehat, tetapi aku datang untuk mencari orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa ini, supaya mereka bertobat dan mengalami Tuhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa di mata Tuhan, dosa itu seperti penyakit. Di mata Tuhan, dosa itu bukanlah sesuatu yang sifatnya ketika Tuhan melihat orang yang berdosa, Tuhan tidak melihat mereka itu sebagai, wah nih, gua hukum nih, orang-orang seperti ini mesti dibinasakan nih, mesti ngerasain murka dan pembalasan dan penghakiman gitu. Justru Tuhan melihat orang berdosa itu dengan belas kasihan. Makanya tadi bilang yang kau kehendaki adalah belas kasihan. Dan ketika orang berdosa hadir, justru Yesus menginginkan orang berdosa itu untuk sembuh. Karena di mata Tuhan, dosa itu adalah sebuah penyakit. Dosa adalah sebuah penyakit. Dosa adalah sebuah penyakit. Oleh sebab itu, orang berdosa itu adalah orang-orang yang perlu disembuhkan. Nah, saya tadi bilang bahwa umat manusia mengalami permasalahan dengan dosa ini. Dan setiap kita mengalami racunnya sendiri, dosanya sendiri. Kita punya kecanduan dan punya adiksi masing-masing. Intinya kita semua berdosa. Dan tidak ada yang bisa mangkir, yang bisa menyangkal bahwa kita tidak punya permasalahan dengan dosa. Dan teman-teman sekalian, Yesus hadir supaya kita mengalami kebebasan. Yesus hadir untuk membebaskan kita dari permasalahan utama dalam umat manusia, yaitu Tuhan mau menyembuhkan kita dari dosa kita. Tidak ada orang yang mau sakit, benar? Gak ada orang yang sakit corona itu mau untuk dia sakit corona. Tidak ada orang yang kena demam berdarah mau kalau dia kena demam berdarah. Tapi faktanya, orang-orang yang sedang mengalami penyakit itu adalah orang yang perlu ditolong. Kalau kita sedang sakit, kita adalah pihak yang perlu ditolong. Kita tidak bisa menolong diri sendiri. Oleh sebab itu kita butuh juru selamat. Oleh sebab itu kita perlu ada tangan lain yang menarik kita untuk keluar dari permasalahan kita. Kita perlu ada tangan lain yang mau merawat kita dan menyembuhkan kita. Dan sesungguhnya tidak seorang pun luput dari itu. Tidak ada seorang pun yang mau sakit, tetapi kenyataannya sakit. Sama halnya dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang ingin jadi orang jahat. Tidak ada seorang pun yang mau jadi orang yang immoral. Tidak ada seorang pun yang mau jadi orang yang bejat. Tetapi dosa itu yang membuat kita cenderung melakukan hal-hal yang salah. Saya mau bacakan di dalam Roma pasal 7. Nah teman-teman sekalian, ketika saya membaca Alkitab ini, saya menemukan banyak kekuatan, encouragement. Saya menemukan banyak harapan. Kenapa? Karena banyak dari yang menulis Alkitab itu, sebagian besar dan semua mereka adalah manusia biasa yang memiliki pergumulan yang nyata.
Mereka adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang real. Dan setiap mereka punya permasalahan. Setiap mereka bukan orang yang layak masuk surga, tetapi Tuhan memakai mereka dan berbicara melalui mereka. Dan juga di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka, Tuhan justru membawa mereka untuk mengalami kehidupan yang berkualitas. Dan yang mau saya bacakan ini adalah tulisan dari seorang yang sangat berpengaruh di abad pertama dalam kekristenan, yaitu Paulus. Dulunya adalah seorang yang anti terhadap kekristenan. Bahkan dia juga orang yang memenjarakan orang-orang Kristen dan melakukan persekusi dan juga membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia mengalami perjumpaan yang nyata dengan Yesus dan hidupnya berubah. Dan saya mau bacakan apa yang ditulis di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7, saya mulai dari ayat ke-15. Ya, perhatikan baik-baik. Ini Rasul Paulus yang nulis ya, dikatakan demikian dari ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa yang ada di dalam dia itu yang membuat dia melakukan hal-hal yang jahat. Ayat 18, sebab aku tahu, perhatikan, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Ini seorang yang sangat influensial loh di dalam iman. Seorang Rasul Paulus sudah bilang, aku tahu bahwa di dalam aku, di dalam Paulus, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Maksudnya kehendak baik ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini dia teman-teman. Kalau ada orang yang bilang bahwa dia tuh baik, atau dia tuh saleh, atau apa, kalau menurut apa yang kita baca, orang tersebut menipu dirinya sendiri. Karena kenyataannya di dalam kita itu nggak ada hal yang baik. Kita cuma punya keinginan. Kita cuma pengen, akal kita tuh tahu yang mana yang baik, yang mana yang salah. Dan kita semua punya kesadaran bahwa ini sebenarnya salah. Tapi kok dilakuin juga gitu. Kita punya kesadaran bahwa seharusnya kita melakukan ini hal yang benar, tetapi yang kita lakukan justru hal yang sebaliknya. Saya lanjutkan lagi. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Di dalam batin kita tahu kita tuh seharusnya mencintai Tuhan. Aku ingin jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang soleh, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Tetapi faktanya tubuh kita itu berjuang karena kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang dosa. Nggak usah saya sebutin, setiap kita punya masalah, setiap kita punya kecanduannya masing-masing. Nggak usah nuding-nuding orang lain. Akuilah, kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri, benar? Kita masing-masing punya kecanduan, kita masing-masing punya kecenderungan yang salah. Masing-masing kita punya the button, hot button. Ada temptation tertentu yang membuat kita tuh cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membawa kerusakan bagi kita. Itulah makanya dosa adalah sebuah penyakit. Itulah kenapa kita semua tuh terkutuk. Itulah kenapa kita semua butuh pertolongan. Mari kita bacakan lagi selanjutnya. Dibilang apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Ya. Siapa yang bisa melepaskan aku? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Makanya kita butuh dilepaskan. Kita butuh. Siapa yang bisa melakukan ini? Cuma ada satu pribadi, Yesus Kristus. Dialah yang mampu melepaskan kita dari dosa. Kalau lanjut ke pasal 8, ini katanya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus.
dari hukum dosa dan hukum maut. Teman-teman sekalian, saya mau berikan dorongan bagi setiap kita untuk kita disembuhkan. Kesembuhan yang kita perlukan adalah kesembuhan dari dosa. Kesembuhan yang kita perlukan adalah kesembuhan dari kecanduan kita masing-masing. Kesembuhan yang kita perlukan adalah kesembuhan dari trauma kita, luka batin kita, dan semua hal-hal yang mengikat kita. Kesembuhan yang kita perlukan adalah kesembuhan dari depresi kita. Kesembuhan yang kita perlukan adalah hubungan yang sudah rusak karena dosa, yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan rohani. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan kita dari dosa. Teman-teman, kita semua sakit. Nggak ada dari kita yang nggak sakit dalam hal ini. Yang kita butuhkan adalah kita harus meresponi Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita melalui Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya pada kita, apakah kita mau menyambut dan meresponi itu? Nah, teman-teman mungkin ada yang berkata, tapi aku udah Kristen kok dari lahir. Saya dibaptis dari umur 5 tahun, teman-teman. Tapi itu tidak membuat saya jadi orang yang suci. Saya melakukan banyak hal-hal yang bodoh dan hal-hal yang salah di dalam hidup saya. Dan bahkan setelah saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, setelah itu pun saya tetap membutuhkan Dia untuk menyelamatkan saya, memperbaharui saya setiap hari, dan juga menolong saya dari setiap kesalahan-kesalahan buruk dan kebodohan-kebodohan yang saya buat di kemudian hari. Jadi bukan berarti setelah kita mengenal Yesus kita tidak bebas dari semua permasalahan-permasalahan itu. Kita butuh Yesus setiap hari. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh diampuni setiap hari. Kita butuh ditolong setiap hari. Sadarkah kita bahwa kita membuat dosa, bahkan hari ini kita bikin dosa? Dan juga besok mungkin bikin dosa, dan 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian juga mungkin kita akan membuat dosa. Kita mungkin akan terjerumus ke dalam keputusan-keputusan bodoh yang melukai orang lain dan diri kita sendiri. Kabar baiknya adalah Yesus sudah mengampuni bahkan dosa kita yang akan datang. Dan juga Dia memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan dosa yang kita hadapi. Jadi teman-teman, yuk marilah kita merespon Tuhan. Yuk, biarkan Tuhan menyembuhkan hidup kita. Tak peduli seberapa berat permasalahan dosa kita. Tak peduli seberapa besar permasalahan adiksi kita. Yesus mau menyembuhkan kita. Permasalahannya, pertama, kita harus mengakuinya. Kalau kita tidak mengakuinya, itu sama seperti kita orang yang sakit corona, tapi kita nggak mau mengakuin bahwa kita corona. Akibatnya kita bisa mati konyol. Just karena kita mungkin punya ego, atau kita malu, dan kita tidak mau terbuka dan mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Orang, sekali lagi, orang yang sedang sakit itu butuh pertolongan. Mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Gak mungkin orang corona tuh bisa nyuntikin vaksin sendiri. Gak mungkin orang yang lagi mengalami sakit corona yang saturasi oksigennya sedang berkurang bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka butuh ditolong. Nah, kita yang berdosa, kita butuh ditolong oleh Tuhan. Kita butuh dilepaskan oleh Tuhan. Kita butuh Tuhan memberikan kita kekuatan dan kasih karunia-Nya untuk kita bisa menghadapi semuanya, menghadapi setiap tantangan dan godaan. Yuk teman-teman, kita meresponi Tuhan saat ini. Dan juga yang saya mau kuatkan sekali lagi, ada sebuah firman di dalam Yakobus pasal 5 yang dikatakan seperti ini. Maka hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Saya percaya salah satu jalan keluar dari dosa adalah dengan kita ada di dalam sebuah komunitas orang percaya. Crossline adalah sebuah komunitas yang baik. Karena di Crossline adalah sebuah komunitas di mana kita sama-sama mengasihi Tuhan, yang mengenal Yesus. Tetapi kita semua ada di dalam perjalanan yang sama. Kita most likely adalah orang-orang yang gayanya sama. Kita tidak saling menghakimi, kita menerima satu sama lain. Datang ke komunitas Crossline atau temukan komunitas lain yang kalian merasa nyaman dan percaya dan bisa berasa aman untuk cerita. Ceritakan masalah pergumulan kalian. Saling cerita, saling mendoakan. Dan akan ada kesembuhan, akan ada restorasi, akan ada pemulihan, akan ada kelepasan dari setiap adiksi yang kita alami. Saya mau dorong setiap kita untuk terlibat di komunitas Crossline dan juga terlibat di komunitas orang percaya manapun, supaya kita bisa disembuhkan. Alami Tuhan, beresponlah terhadap kasih-Nya, sambut kasih-Nya, sambut kuasa kepenebusannya, dan biar Dia menyembuhkan hidup kita. Bukan hanya sekali, setiap hari, setiap saat kita harus membuat keputusan untuk berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, sembuhkan aku hari ini. Besok kita bisa melakukan doa yang sama. Tuhan, aku butuh Engkau, tolong aku, sembuhkan aku hari ini. Engkau adalah Juru Selamatku. Aku butuh Engkau Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau meresponi kasih-Mu. Kami mau meresponi Engkau yang berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Engkau berkata bahwa Engkau datang untuk mencari orang berdosa supaya mereka sembuh.
Bapa, kami datang kepadamu. Kami akui bahwa kami butuh pertolongan di dalam setiap adiksi kami, dari setiap dosa kami, kecenderungan-kecenderungan dosa, tabiat-tabiat dosa yang ada di dalam kami. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan, biarlah Yesus yang membebaskan kami dari dosa yang membawa maut ini. Yesus yang menyembuhkan kami dari setiap kecenderungan-kecenderungan kami untuk melakukan hal yang buruk. Yesus yang menyembuhkan kami, membebaskan kami, sehingga kami bukan lagi berjalan di dalam hukum dosa dan hukum maut, tetapi kami berjalan di dalam kasih karunia, kami berjalan di dalam kesembuhan, kami berjalan di dalam kenyataan bahwa Engkau hadir bersama-sama kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Justru Engkau ingin kami memiliki kehidupan yang berkualitas. Justru Engkau ingin kami punya masa depan yang cerah. Justru Engkau ingin kami memiliki kehidupan yang menggenapi kebaikan dan seluruh rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Justru Engkau menginginkan kami untuk kami menyambut semua kehidupan yang kuat, yang berkelimpahan di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berespon terhadap kasih-Mu. Biar Engkau adalah tabib kami, penyembuh kami yang agung. Kau sembuhkan kami dari setiap permasalahan kami saat ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang menghadapi pandemi. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberikan kesembuhan. Kembali lagi kami menyatakan bahwa kami membutuhkan Engkau. Dan kami nyatakan Tuhan bahwa hadirat-Mu memenuhi seluruh bumi. Hadirat-Mu memenuhi orang-orang yang kami kasih ketika mereka sedang bertarung melawan corona. Tuhan, Engkau yang menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, kebaikan-Mu bisa mereka rasakan. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati dan pikiran, menguasai akal mereka Tuhan, dan menguasai hati mereka, meneduhkan mereka dari badai kekalutan dalam pikiran dan hati mereka, dan memberikan kesembuhan Tuhan bagi mereka, supaya ketika mereka keluar dari penyakit dan pandemi ini, mereka bisa bersaksi bahwa Yesus sungguh adalah penyembuh yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kami pada hari ini. Berkati komunitas Crossline, yang serahkan semuanya di dalam tangan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama saya, komunitas Crossline, dan siapapun kalian. Saya Didi Priadi. Terima kasih, sungguh waktu yang sangat berharga kita bisa berbincang bersama-sama. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari. God bless you all. Thank you buat Didi Priadi atas sharingnya hari ini. Juga thank you buat teman-teman yang sudah nonton tayangan ini. Buat teman-teman yang punya band, kalau videonya mau ditayangkan di tayangan ini, di acara ini, bisa kontak ke nomor yang tertera di bawah ini. Syaratnya lirik positif, no sara, dan no pornografi. Sampai jumpa di tayangan Crossline berikutnya.